Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Nah, hari ini kita masuk tema 7 ya. Tema 7 ya betul. Tema 7 subtema 3 bagian kedua. Nah, mungkin ini pembelajaran terakhir kita di pertengahan semester 2 ya pertengahannya. Nah, hari ini kita belajar tentang PKN, yaitu tentang sila Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima. Nah, baik, hari ini mungkin kita banyak ya mempelajari tentang sikap atau implementasi atau penerapan dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Nah, baik anak-anak. Jadi kalau kita lihat di Pancasila itu kan ada yang pertama kan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata adil di situ terucap pada dua sila, yaitu sila kedua dan kelima. Nah, maka di sini kita akan memahami adil yang dimaksud pada Pancasila tersebut itu yang adil yang mana, seperti itu. Nah, jadi nilai keadilan dalam salah satu nilai Pancasila ya, yang harus ada dalam setiap sendi kehidupan ya bangsa Indonesia. Dan keadilan sosial adalah wujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, jadi keadilan sosial tuh di dalamnya ada keadilan dalam segi ekonomi, misalkan kesejahteraannya ya. Kemudian ada keadilan dalam segi politik ya. Kemudian ada keadilan dalam segi sosial budaya, kebudayaannya. Kemudian ada keadilan dalam sisi pertahanan keamanan. Bahkan ada juga keadilan dalam sisi hukum. Nah, jadi semuanya adil gitu. Nah, jadi keadilan yang sosial di sini maksudnya adalah keadilan yang melingkupi seluruh komponen hidup kita. Nah, jadi dalam kehidupan berbangsa bernegara ya, kita ya sebagai negara Indonesia itu kan pasti ada namanya sistem politiknya. Nah, dan juga ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem politik kita. Nah, kemudian dalam pasal 27 ayat 31 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, bahwa di situ disampaikan bahwa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, berarti kita ya dan orang lain ya di negara Indonesia ini di mata hukum itu sama ya. Contoh, orang Kalimantan dan orang Jawa itu di mata hukum itu sama ya, tidak ada perbedaan. Misalkan kalau melanggar hukum pencurian misalkan ya, orang Kalimantan hukumannya 5 tahun dalam kasus yang sama dalam keadaan yang sama misalkan ya, orang Kalimantan hukumnya 5 tahun sedangkan orang Jawa hukumannya 8 tahun gitu ya. Tidak bisa seperti itu, tapi hukumannya sama, hukum itu sama. Atau misalkan orang Kalimantan bebas melakukan pertambangan sedangkan orang Sumatera tidak bebas melakukan pertambangan, itu juga tidak seperti itu. Nah, jadi di mata hukum itu ada diatur ya bahwa semuanya sama. Sama juga dalam pemerintahan, jadi tidak ada namanya diskriminasi, semuanya sama. Kemudian kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, jadi kita juga wajib ya mentaati hukum. Jangan sampai kita itu merasa di depan hukum itu biasa-biasa aja atau merasa istimewa di depan hukum. Nah, kemudian hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita sebagai semua warga negara ini jadi punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak dari negara. Nah, setidaknya di sini ya maksudnya negara itu memfasilitasi ya dalam pekerjaan dan dalam mencapai penghidupan yang layak.
Kemudian hak untuk mendapatkan pengajaran. Nah, yang dimaksud di sini pengajaran adalah pendidikan ya, pendidikan. Nah, jadi semua warga Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Maka ada istilahnya wajib belajar. Itu program pemerintah, program nasional agar apa? Semua anak bangsa ya itu bisa mendapatkan pengajaran, pendidikan. Nah, keadilan politik dan keadilan ekonomi merupakan substansi terdepan dari keadilan sosial yang mencita-citakan perkembangan masyarakat dengan harapan supaya kesejahteraan umum dapat terlaksana. Nah, keadilan sosial memberi perimbangan pada kedudukan individu dan masyarakat dan negara. Dengan adanya keadilan sosial dalam sila kelima dari dasar filsafat negara Pancasila, maka berarti di dalam negara Pancasila makmur dan kesejahteraan umum sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus terwujudkan dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam realisasinya, prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Jadi pembangunan yang dirasakan semua rakyat. Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan di negara kita ini hanya dirasakan oleh segelintir orang. Nah, jadi sehendaknya semua rakyat dari golongan bawah sampai golongan atas, maksudnya dari segi perekonomian itu harus merasakan ya dari pembangunan. Nah, selain itu, dengan realisasinya pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga pembangunan nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara. Jadi realisasi nasionalnya itu realisasi atau pelaksanaan atau penerapan pembangunan nasional ya harus sesuai dengan tujuan negara kita. Jadi misalkan salah satu tujuan negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dalam mencapai kecerdasan kehidupan bangsa, apa yang dibangun? Ya berarti pendidikannya, baik dari segi fasilitasnya, gedung sekolah, ya, buku dan lain sebagainya, maupun dari program-program, ya, contohnya beasiswa, ya seperti itu. Nah, program-program pemerintah yang berupa membantu pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang lain. Nah, selain itu, misalkan tujuan negara kita apa yang di Undang-Undang Dasar 1945? Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Lagi apa? Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjaga ketertiban dunia. Nah, salah satunya misalkan negara kita dalam menjaga ketertiban dunia itu apa? Mengirim pasukan keamanan ke luar negeri ya ke daerah konflik atau menjaga juga daerah konflik yang masih ada di Indonesia. Nah, ya seperti itu. Makanya keadilan sosial ini sifatnya menyeluruh ya, tidak sebagian. Nah, oleh karena itu di dalam negara Pancasila harus meniadakan segala bentuk kebincangan sosial dan kebincangan pembagian kekayaan nasional. Nah, jadi dimaksud kebincangan sosial adalah kebincangan atau pincang ya. Kalau kaki pincang itu kan ada yang tinggi sebelah, ada yang rendah kan. Berarti kebincangan sosial ini pembagiannya tidak merata. Nah, ya misalkan negara kita ini kekayaannya kan banyak ini. Jadi pembagiannya ke terhadap rakyat itu tidak merata. Itu tidak boleh, ya harus merata. Sehingga mendapat keadilan sosial. Ya. Nah, kemudian bahkan dapat menjadi faktor. Jadi kalau tidak adil, maka bisa nanti jadi masalah di negara kita. Adanya timbul sosial ya. Misalkan di daerah ini mendapat ini lebih tinggi dari daerah yang lainnya. Nanti akan ada kecemburuan. Nah, ini berbahaya kalau ada kecemburuan antar rakyat di dalam sebuah negara. Kenapa? Bisa menjadi konflik atau menjadi masalah ke depannya. Itu sangat berbahaya sekali bagi keamanan negara kita. Jadi makanya di sini keadilan sosial itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Makanya kalau kita melihat, namun di sini kita perhatikan juga ya, keadilan sosial itu keadilan tuh bukan berarti satu di sini satu ya, tapi dilihat juga keadaannya ya. Nah, misalkan di Indonesia ya, negara kita ini ya, daerah ini kan beda-beda nih ya. Misalkan di Papua itu biaya kehidupannya lebih tinggi dari biaya kehidupan di Jawa. Kenapa? Karena di sana daerahnya itu daerah yang tidak mudah ya, dan distribusinya juga jauh. Nah, jadi makanya kalau bantuan di daerah Papua lumayan banyak, atau misalkan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan hidupnya. Jangan sampai nanti disamaratakan gara-gara istilahnya adil tuh harus sama semuanya. Maksudnya sama perlakuan ya, tapi dalam jumlah belum tentu sama. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu perlu menghargai ya. Maaf ini kok beda. Oke. Makanya untuk itu perlu adanya sikap adil dalam pelaksanaan kehidupan bangsa negara agar tercapai kesejahteraan sosial. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang ya, menghargai orang lain. Nah, ya. Nah, karena tadi kita belajar tentang sila kelima, sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana cara sikap dan perilaku kita sesuai dengan sila kelima Pancasila? Bagaimana? Nah, pemerintah telah menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila berisi 45 butir. Butir-butir pedoman tersebut merupakan penjabaran dari sila kelima sila dalam Pancasila. Adapun 11 butir diantaranya merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Berikut ini pembahasan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, yang kedua, mengembangkan sifat adil terhadap sesama, ya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, beberapa contoh pengamalan Pancasila dari sila kelima yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, berlaku adil terhadap sesama. Nah, ini perhatikan nih, ya. Nah, kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Jadi, pengamalan sila kelima dari Pancasila itu contohnya menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras karena untuk mencapai apa? Keadilan sosial. Kesejahteraan sosial. Nah, yang keempat, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, suka berhemat. Yang ketujuh, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kedelapan, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, tidak merusak fasilitas umum. Yang kesepuluh, tidak malas dalam bekerja. Yang ke-11, menghargai hak hasil karya orang lain. Yang ke-12, tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan di jalan raya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Nah, ini bisa kalian baca di halaman 131. Jadi, pencerminan pengamalan sila-sila kelima itu ada di halaman 131 dan selanjutnya. Nah, makanya nanti kita bisa belajar bahwa pengamalan Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
itu. Nah, baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.